Bab 166. Carton sudah menduganya. Pria itu terlalu pengecut untuk muncul secara langsung, tetapi, apakah Carton benar-benar berharap melihat wajah Gabriel? Tidak. Ia hanya ingin memastikan semua targetnya ada di satu tempat. Edmund tampak ceria bersama istri dan anak-anaknya. Keluarga sempurna yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Carton mencatat wajah-wajah mereka di dalam ingatannya. Mereka semua akan membayar. Di kursi rodanya, Carton menunggu. Ia menunggu dengan sabar, sampai Anne akhirnya berdiri di depannya. Pendeta mulai berbicara, suaranya mengalun lembut. Anne menatap Carton dengan penuh harapan, senyumnya begitu tulus. Ketika tiba saatnya sesi tukar cincin, Carton melihat Anne tersenyum lebar, wajahnya berseri-seri saat ia menyematkan cincin ke jari manisnya. Ketika tiba gilirannya, Anne menyematkan cincin ke jari manisnya dengan gerakan lembut. Semua orang tersenyum dan menahan napas. Berpikir bahwa itu akan menjadi adegan paling manis. Sayangnya, ia tidak berencana untuk menyelesaikan acara pernikahan ini. Ketika Anne hendak menyematkan cincin di jarinya, ia bangkit berdiri. Keributan terdengar dari luar. Beberapa orang terperanjat, tidak percaya melihat Carton berdiri tegak, menjulang di altar. 60. Bukankah dia seharusnya lumpuh? Bukankah dia tidak bisa berjalan? Carton mengabaikan keterkejutan mereka. Ia mencengkeram pergelangan tangan Anne dengan kuat, menarik gadis itu ke dekat tubuhnya. Anne terkejut, matanya membesar, tetapi sebelum ia bisa berkata apapun, Carton melingkarkan satu lengannya di leher Anne, menahannya erat-erat. "D. Dalton. Apa yang kau lakukan?" Suara Anne bergetar, ketakutan. Carton tidak menjawab. La mengeluarkan pistol dari balik jasnya dan mengarahkannya ke pelipis Anne. Seketika itu juga, ruangan dipenuhi kepanikan. Tamu-tamu berteriak, beberapa mencoba berdiri, tetapi mereka tidak berani bergerak lebih jauh saat melihat Carton mengarahkan senjata ke arah si pengantin wanita. Claudine berdiri dari kursinya, marah. "Apa yang kau lakukan, Dalton? Lepaskan Anne sekarang juga." Carton menatap Claudine dengan tatapan dingin, senyum tipis terukir di wajahnya. "Tidak akan. Semuanya, pergi dari sini." Evan bangkit berdiri, tangannya mengepal marah. "Lepaskan dia. Dalton. Kau gila. Gila." Carton terkekeh, suara tawanya dingin dan kejam. "Tidak. Aku hanya lelah berpura-pura." Pria itu, lalu mendongakkan kepala Anne, menatap matanya. "Maafkan aku, Anne. Tapi aku tidak bisa menikah denganmu. Aku mencintai istri dan anakku." Anne terisak, air matanya mengalir deras. "Dalton, apa maksudmu? Bukankah kau kehilangan ingatanmu?" Carton menatap Anne dengan tatapan penuh belas kasih. "Sudah kembali sejak kemarin lusa." Ia menoleh lagi ke arah Claudine dan Evan. "Kalau kalian berpikir aku akan terus menjadi boneka yang bisa kalian mainkan sesuka hati, kalian salah besar." Suaranya berubah dingin, penuh kebencian. "Sekarang, saatnya kalian membayar semuanya. Setiap tetes darah yang kalian ambil dari Ariella akan kubalas dengan darah kalian." "Oh, silakan saja kau bunuh gadis tidak berguna itu," kata Claudine. "Kau benar-benar berani, melakukan semua ini sendirian," sahut Evan. Masih bersikap santai. "Oh, kau benar-benar payah kalau menganggapku sendirian." Carton menyeringai, lalu ia menekan pelatuk. Terdengar suara tembakan menggema di dalam ruangan. 61. Gerbang menuju neraka dibuka. 62.
Suara tembakan pertama menggema, memecah keheningan di dalam gereja megah itu. Tamu-tamu, terutama wanita dan anak-anak, berteriak ketakutan, berlarian mencari jalan keluar. Beberapa tamu terinjak-injak dalam kepanikan, sementara yang lain meringkuk ketakutan di bawah bangku panjang, berharap nyawa mereka terselamatkan. Claudine menyeringai bengis, tatapan matanya penuh kebencian saat melihat Carton berdiri tegak dengan pistol di tangannya, menjadikan Anne sebagai sandera. Silakan saja, Gabriel punya banyak pasukan dan kau akan kalah dariku. Oh, ya. Bagaimana jika di detik-detik terakhir, Gabriel justru meninggalkanmu? Itu tidak mungkin. Claudine mencabut pistol dari balik gaunnya, pistol yang diikat di paha dan melepaskan tembakan ke arah Carton. Bertahun-tahun menjadi bagian dari kehidupan penuh bahaya, mengajarkan Carton untuk memiliki refleks yang bagus. Ia bergerak menghindari peluru yang dilepaskan Claudine, menyeret Anne bersamanya dan berlindung di balik mimbar kayu yang kokoh. Si pendeta terjerembab, gemetar di sebelah Anne. Carton menembak, Claudine berlindung di balik kursi-kursi. Orang-orang berhamburan keluar. Anak buah Claudine merangsek masuk. Carton terpojok, tetapi ia tidak takut dan yakin. Peluru menghantam patung suci di atas altar, membuat serpihan marmer berhamburan. Bunga-bunga, dekorasi untuk pernikahan benar-benar hancur. Jangan bergerak atau kau akan tertembak. Anne merintih. Ini tidak sesuai dengan rencana yang kau siapkan. Tidak semua rencana berjalan mulus, kau tahu. Anne menghela napas, ia lalu menarik veil dari kepalanya yang seolah membelit. Carton berkata, "Buka kotak itu, cepat." Anne berbalik, lalu membuka kotak berisi beberapa pistol di dalamnya. Gadis itu terpana. Banyak sekali. Carton mendesis, merasakan kakinya berkontraksi. Ia belum bisa menggunakan kakinya dengan baik, dan untuk itu ia harus berhati-hati. Kau akan habis di sini, Carton. Masa bodoh dengan tugas yang diberikan Gabriel. Aku hanya menginginkanmu mati. Claudine berteriak di antara hujanan peluru. Mimbar mulai hancur. Carton menyadari Claudine. Mengawasi mereka bersama Evan sambil tersenyum puas. Benar-benar brengsek. Mereka pikir mereka akan menang. Oh, tidak kali ini. Carton dapat memastikannya. Sekarang. 63. Suara dentuman keras terdengar dari pintu masuk gereja. Pintu kayu besar itu dihantam dengan paksa oleh bom, terlempar keluar dari engselnya dan jatuh menghantam lantai dengan suara bergemuruh. Asap putih mengepul masuk, mengaburkan pandangan. Dari balik asap, sosok-sosok bertopeng muncul. Mereka bergerak cepat dan terlatih, dengan senapan otomatis di tangan mereka. Tanpa peringatan, mereka mulai menembaki orang-orang Evan dan Claudine dengan brutal. Orang-orang Der Romanov telah datang. Mereka menyerbu masuk, menembakkan peluru tanpa ampun ke arah musuh-musuh. Teriakan kesakitan menggema, darah menyembur di atas lantai marmer yang suci. Evan merunduk, wajahnya memucat saat melihat orang-orangnya jatuh satu persatu. Sialan. Romanov. Bagaimana mereka bisa ada di sini? Claudine menggeram marah. Carton, dia pasti sudah merencanakan semua ini. Kita sudah memastikan keamanan sangat ketat, tidak mungkin dapat ditembus begitu mudah kecuali. Claudine menggeram. Ada pengkhianat. Edmund berkhianat. Sialan. Dengan sigap, Claudine membalas tembakan, peluru-peluru berdesing menghantam pilar-pilar gereja. Tetapi orang-orang Romanov terlalu terlatih.
Mereka bergerak cepat, menyebar, dan menekan Claudine serta Evan ke sudut ruangan. Claudine merunduk, menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Tidak. Aku tidak akan kalah. Ia melirik ke arah kaca yang pecah, matanya menyipit penuh niat jahat saat melihat keluarga Langford berusaha melarikan diri di lorong. Senyum bengis muncul di wajahnya. Jika aku harus kalah, mereka akan ikut mati bersamaku. Dengan langkah cepat, Claudine melompat dari jendela. Evan melakukan hal yang sama, peluru berdesing. Orang-orang Der mengejar mereka. Claudine berhasil bersembunyi. Evan menghalangi jalan orang-orang Der, melumpuhkan mereka. Di jalan menuju lorong bawah tanah, Edmund memegangi tangan istrinya yang gemetar, mencoba melindungi anak-anak mereka yang menangis ketakutan. Ayo. Cepat. Kita harus keluar dari sini. Mereka berlari, berharap bisa lolos dari neraka berdarah itu. Namun, Claudine berhasil memotong jalan dan menghadang mereka, pistol terangkat, wajahnya menyeringai kejam. Kemana kalian mau pergi, Edmund? Tanya Claudine, suaranya sinis. Berpikir bisa lari setelah mengkhianatiku. Edmund memucat. Claudine, kumohon, biarkan kami pergi. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Claudine tertawa kecil. 64. Astaga. Kau memang sudah dipastikan akan mati hari ini, tapi aku tidak tahu jika harus melakukan secepat ini. Tanpa ragu, Claudine melepaskan tembakan. Peluru menghantam dada Edmund, membuatnya terhuyung ke belakang sebelum jatuh tersungkur, darah mengalir deras dari lukanya. Pria itu terbatuk. Claudine menembaknya 2 kali lagi. Ayah! Teriak salah satu anak laki-laki Edmund, histeris melihat tubuh ayahnya terkapar tak bergerak. Ibu Anne menjerit, berusaha meraih tubuh suaminya yang tak bernyawa, tetapi Claudine menembaknya tanpa ampun. Peluru menembus kepalanya. Wanita itu jatuh di samping sang suami, dengan darah menggenangi lantai di sekitar mereka. 2 anak, laki-laki dan perempuan, menatap orang tua mereka dengan mata membelalak, terpaku di tempat. Claudine berjalan mendekat, wajahnya tanpa belas kasihan. Telah mengarahkan pistol ke kepala anak perempuan Edmund yang masih kecil, matanya dingin. Aku tidak meninggalkan saksi. Dor. Anak perempuan itu tewas, jatuh terkapar begitu saja. Claudine lalu mendekati si anak-anak laki-laki berambut pirang itu, menyentuh wajahnya yang pucat dan terciprat oleh darah. Claudine tersenyum jahat. Ucapkan selamat tinggal, katanya. Anak itu terlalu shock untuk mengatakan apapun. Claudine menghela napas. Aku tidak punya waktu untuk bersabar. Telah mengarahkan pistol ke jantung anak laki-laki itu. Namun, sebelum ia menarik pelatuknya, sebuah suara menghentikannya. Jangan sentuh dia, Claudine. Rion, kakak laki-laki Anne, berdiri dengan pistol terangkat, wajahnya merah padam karena amarah. Claudine tersenyum sinis. Rion, kau pikir bisa menghentikanku? Coba saja, desis Rion, matanya berkilat penuh tekad. Aku tidak akan membiarkanmu. Saat itu, Rion melihat ayah dan ibu, serta adik perempuannya yang tewas. Wajahnya semakin membeku oleh kebencian. Claudine tertawa dingin. Kau seperti ayahmu, naif dan bodoh. Telah mengangkat pistolnya, tetapi Rion lebih cepat. Telah melepaskan tembakan, pelurunya melesat menghantam bahu Claudine, membuat wanita itu terhuyung ke belakang. Brengsek. Claudine meringis kesakitan, darah mengalir dari lukanya. Tetapi ia tetap berdiri, sorot matanya semakin bengis.
Rion menarik adik laki-laki yang mematung, membawanya ke balik pilar. Saat itu, Rion melihat Anne. Adik perempuannya yang gaun pengantinnya telah berubah menjadi merah oleh darah. 65. Rion. Anne. Anne berlari, dengan dilindungi beberapa orang yang terus menembak. Rion. Gadis itu memeluk sang kakak. Ada apa kak? Di mana? Saat melihat adik laki-lakinya yang baru berumur 10 tahun itu. Wajah Anne seketika pucat pasi. Tidak, tidak. Dad, Mom, katakan mereka tidak. Rion menggeleng. Anne, maafkan aku, tapi kau harus bergerak sekarang. Pergi ke lorong bawah tanah. Lindungi adikmu. Bagaimana denganmu? Aku harus menyelesaikan ini, pergilah. Anne mengangguk, air mata mengalir deras di wajahnya. Ia meraih tangan adiknya dan berlari. Lorong bawah tanah ada di ujung. Mereka harus cepat. Claudine mencoba mengejar, mencoba keluar dari pintu lain. Ia menggeram, mengangkat pistolnya lagi, tetapi sebelum ia sempat menembak, ledakan dahsyat terdengar dari belakangnya. Orang-orang Der, Camilla, dan Carton sendiri, menghancurkan pilar penyangga gereja dengan bahan peledak, membuat bangunan tua itu mulai runtuh. Batu-batu besar jatuh dari langit-langit, menghantam lantai di sepanjang lorong memanjang. Gereja itu mulai roboh, dinding-dindingnya retak, dan debu tebal memenuhi udara. Claudine terhuyung, darah mengalir deras dari lukanya. Evan, di mana kau? Wanita itu memanggil suaminya, tetapi tidak ada jawaban. Tentu saja. Ia memandangi semua kekacauan itu dengan tatapan penuh kebencian. Tidak, aku tidak mungkin gagal lagi. Carton muncul dari balik asap, wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. Kau. Permainan sudah berakhir, Claudine. Carton mengangkat pistolnya, menatap Claudine dengan mata yang penuh dendam. Tidak. Kau menghancurkan hidupku. Ini tidak adil. Kau yang menghancurkan hidupku terlebih dahulu. Sekarang, rasakan akibatnya. 66. Ketika Carton hendak menarik pelatuk, bunyi kayu patah dan gemuruh tiba-tiba menggema di seluruh area gedung yang sudah rapuh itu. Dinding-dinding retak semakin lebar, dan atap di atas mereka mulai runtuh. Sejenak, Carton teralihkan oleh puing-puing yang berjatuhan di sekitarnya. Ia melompat mundur untuk menghindari balok beton besar yang nyaris menghancurkan tubuhnya. Kesempatan itu digunakan Claudine untuk melarikan diri. Dengan cekatan, wanita itu berlari menembus kepulan debu dan reruntuhan tanpa menoleh ke belakang. Carton terlambat menyadari hal itu. Ia berusaha mengejar, kakinya yang belum pulih terseok-seok mengambil langkah, potongan beton jatuh tepat di depannya, memaksanya mundur dan tersandung. La terhuyung, lalu hilang keseimbangan dan terjatuh keras, balok kayu yang patah hampir menimpa tubuhnya jika saja ia tidak segera berguling. Rasa nyeri menjalar dari bahunya, tetapi yang paling parah adalah benturan di kepala. Darah mengalir hangat dari pelipis, membasahi separuh wajah. Kepalanya berdenyut, dan pandangannya kabur sejenak. Rasa pusing membuat dunia di sekitarnya berputar, tetapi ia masih sadar sepenuhnya. Dengan menggertakkan gigi menahan sakit, Carton mencoba melepaskan diri dari reruntuhan yang menjepit tubuhnya. Carton. Suara Der menggema dari kejauhan, suaranya teredam oleh suara bangunan yang terus runtuh. Aku di sini. Carton berusaha bersuara, meski suaranya serak karena tercekik debu. La menggeliat, mencoba melepaskan tangannya yang terhimpit balok kayu. Begitu tangannya terlepas, Carton memeriksa apakah tangannya patah atau tidak. Mungkin tulangnya retak, tetapi masih utuh.
Diangkatnya tubuh, diselipkannya tangan ke arah luar. Aku tidak bisa memberitahu Ariela jika kau justru mati tertimpa beton. Well, aku tidak mati, sahut Carton. Der muncul dari balik kepulan debu, wajahnya serius, meskipun mata abu-abunya terlindungi kacamata hitam. Carton bisa membayangkan mata abu-abu Der tengah memindainya. Aku senang menemukanmu masih hidup dan mengingat semuanya. Meskipun perlu berbulan-bulan, kau pasti kesal. Tidak terlalu, sebab ada yang lebih membuatku kesal. Oh, ya. Ayah mertuaku yang sialan itu banyak berulah akhir-akhir ini. Aku harus menangani hal-hal paling mendesak. Kuduga, itu pasti soal Jen. 67. Der mengiyakan dengan sebelah alis terangkat. Begitulah. Bahkan sampai saat ini kau masih enggan mengakui kau tergila-gila pada istrimu. Bibir Der mengetat. Sial. Diamlah, Carton. Sebaiknya kau keluar dari sana sesegera mungkin. Tanpa membuang waktu, Der mengangkat balok-balok yang menghalangi jalan Carton dan menunggunya keluar dari sana. Apa kau terluka? Tanya Der melihat cairan kental di wajah Carton, dan kaki pria itu yang gemetar. Hanya luka kecil di kepala, sahut Carton, meski rasa nyeri menusuk tajam setiap kali ia bergerak. Aku masih harus mengejar Claudine. Der menggertakkan gigi. Aku melihatnya berlari keluar dari gedung saat semuanya mulai runtuh. Dia tidak akan jauh. Orang-orang kita sudah mengejarnya. Carton mencoba berjalan, detik itu pula kepalanya berdenyut hebat hingga membuatnya sempoyongan. Der segera menopangnya. Kau butuh perban. Kepalamu berdarah cukup banyak. Aku baik-baik saja, sanggah Carton keras kepala. Claudine harus ditangkap sekarang, sebelum dia sempat melarikan diri lebih jauh. Der menghela napas berat. Ia tahu tekad Carton sekuat baja, bahkan angin topan pun tidak akan bisa menghentikannya. Mereka sudah berteman cukup lama untuk tahu karakter masing-masing. Jadi, tidak ada gunanya menahan pria itu. Meskipun jelas, kaki Carton bahkan belum sekokoh langkahnya saat berjalan normal. Baiklah, tapi jangan paksa dirimu terlalu keras. Kita harus menjauh dari sini sebelum gedung itu benar-benar runtuh. Karena akan ada bom susulan, kata Carton. Mereka bergerak cepat di antara puing-puing yang berserakan. Saat mereka mencapai halaman, suara tembakan bersahutan terdengar dari jauh. Carton segera merunduk dan mengintip dari balik dinding yang hampir roboh. Di kejauhan, ia melihat Claudine berlari menuju mobil hitam yang menunggunya. Evan berada di sana, dengan pistol di tangan, memberikan tembakan perlindungan untuk menutupi pelarian Claudine. Mereka sudah menyiapkan jalan keluar, gumam Der dengan nada marah. Aku akan menghubungi tim untuk menghadang mereka. Dia tidak boleh lolos lagi. Der mengangguk tegas. Aku sudah mengerahkan orang-orang untuk menyisir area ini. Dia tidak akan jauh. Carton mengusap darah di pelipisnya, matanya masih menatap reruntuhan gereja yang mulai hancur sepenuhnya. Di balik debu dan asap, samar-samar terlihat bayangan orang-orang yang masih bertarung. Suara tembakan dan teriakan terdengar di mana-mana, menciptakan kekacauan yang semakin menggila. 68. Perintahkan beberapa orangmu untuk mencari Anne. Aku butuh dia untuk menjadi saksi. Itu mudah. Di dalam mobil itu, Claudine terlihat sedang menekan luka di bahunya, wajahnya pucat namun matanya masih menyala penuh kebencian. Evan berada di kursi kemudi, wajahnya tegang saat menginjak pedal gas dalam-dalam. Meninggalkan Carton yang dengan susah payah menyeret langkahnya menuju mobil, meskipun sambil mengumpat. Evan, kemanapun kau berniat membawa istrimu.
Dia tidak akan kulepaskan. Dare sudah mengeluarkan walkie-talkie, memberi perintah cepat pada anak buahnya. Kejar mobil hitam di depan itu. Jangan biarkan mereka lolos. Beberapa mobil hitam yang dipenuhi anak buah Dare langsung melesat mengejar. Carton menatap mobil-mobil itu sejenak, lalu berusaha keras sambil menggertakkan gigi menuju mobil lain yang diparkir di halaman. Aku tidak akan membiarkan mereka kabur, desis Carton. Seorang sopir menginjak pedal gas kuat-kuat, membuat ban berdecit keras di atas aspal. Dare melompat masuk ke kursi penumpang tepat pada waktunya saat mobil itu melaju kencang, mengikuti jejak Claudine. Di jalan sempit berbatu, mobil Claudine melaju dengan kecepatan tinggi. Evan menggertakkan giginya, wajahnya tegang saat mencoba mengendalikan kemudi. Bertahanlah, Claudine. Kita akan keluar dari sini. Claudine mengerang kesakitan, darah masih mengalir deras dari bahunya. Cepat, Evan, kita tidak punya banyak waktu. Evan mengangguk, mempercepat laju mobil. Mereka melewati beberapa tikungan tajam dengan kecepatan yang membahayakan, hampir menabrak tiang lampu dan pagar pembatas jalan. Tetapi di kaca spion, mereka bisa melihat beberapa mobil hitam terus mengejar, tidak memberi mereka kesempatan untuk kabur. Sial! Evan memaki. Ia merogoh pistol dari balik jaket dan melepaskan beberapa tembakan ke arah mobil-mobil yang mengejar. Peluru menghantam kap mesin dan kaca depan, tetapi mobil-mobil itu terus melaju, bahkan semakin mendekat. Claudine menggertakkan giginya, wajahnya penuh kebencian. Mereka tidak akan berhenti sampai kita mati. Evan mengangguk, wajahnya keras. Tidak apa-apa. Aku tidak berniat menyerah. Sementara itu, Carton melaju kencang di belakang para pengejar. Ia melihat mobil Claudine yang mulai tersusul, matanya menyipit penuh tekad. Kau tidak akan lolos lagi. Dare memegang senjata berat di kursi penumpang, wajahnya serius. Aku sudah siap kapan saja. Carton mengangguk. Pastikan mereka bisa keluar hidup-hidup. Mereka terus mengejar dengan kecepatan tinggi, menyusuri jalanan berkelok yang dikelilingi tebing curam. Beberapa mobil anak buah Dare menyalip, mencoba menghalangi laju mobil Claudine. Evan dengan terampil menghindari mereka, membanting setir ke kiri dan kanan untuk menghindari tabrakan. Namun, jumlah pengejar terlalu banyak. Evan mulai kehabisan pilihan, sementara Claudine sudah terlalu lemah untuk membantu. 69. Wajah wanita itu semakin pucat, napasnya terengah-engah menahan sakit. Evan, kita tidak bisa terus begini. Evan mengertakkan giginya. Bertahanlah sedikit lagi, kita hampir sampai. Tetapi sebelum mereka bisa melarikan diri, terdengar suara ledakan keras dari belakang. Sebuah peluru besar melesat, menghantam bagian belakang mobil mereka. Mobil itu terguncang hebat, hampir terguling sebelum Evan berhasil mengendalikan kemudi lagi. Apa-apaan itu? Evan berteriak panik. Carton mengangkat senjata berat dari dalam mobil, mengarahkan moncongnya dengan hati-hati. Saatnya mengakhiri ini. Dare membuka jendela dan menembakkan bazooka ke arah mobil Claudine. Ledakan dahsyat terdengar saat roket menghantam bagian belakang mobil, menghancurkan bumper dan membuat mobil itu oleng. Adegannya familiar. Di dalam mobil, Claudine berteriak, tubuhnya terguncang keras. Evan, lakukan sesuatu. Evan mencoba mengendalikan mobil yang sudah tidak stabil, tetapi ledakan berikutnya menghantam sisi kanan mobil, membuat ban pecah dan membuat mobil itu terguling beberapa kali sebelum jatuh ke tepi jalan, terbalik dengan posisi ban di atas. Api mulai menyebar dari kap mesin yang hancur.
Carton dan Der menghentikan mobil mereka beberapa meter dari sana, menatap reruntuhan yang terbakar dengan wajah dingin. Kau pikir mereka masih hidup? Carton menatap api yang semakin membesar. Para bajingan hidup lebih lama dari orang-orang biasa. Di balik api dan asap tebal, terlihat bayangan seseorang merangkak keluar dari dalam mobil yang terguling. Itu Evan, tubuhnya terluka parah tetapi ia masih hidup. Ia menyeret tubuh Claudine yang sudah tidak sadarkan diri, darah mengalir dari kepalanya yang terluka. Der mengangkat senjata lagi, tetapi Carton menghentikannya. Aku punya ide lain untuk menghabisi mereka. Evan merangkak sambil menyeret Claudine.